kita beda grafik ekonomi Indonesia saat ini, ada satu lampu kuning yang harus kita waspadai, yaitu merosotnya kontribusi industri manufaktur. Dulu di awal tahun 2000-an, hampir 26% ekonomi kita digerakkan oleh pabrik-pabrik dalam negeri. Tapi sekarang angkanya drop sampai di bawah 19%. Kenapa bisa turun? Karena kita lebih senang mengekspor bahan mentah dan malah membeli barang jadi dari luar negeri. Pabrik lokal kita berkembangan karena kalah saing dengan barang impor yang murah. Ditambah lagi biaya operasional dan birokrasi di tempat kita yang masih rumit. Efek domino dari penurunan grafik ini sangat nyata buat kita. Lapangan kerja formal makin sempit, pengangguran intelektual meningkat, dan ekonomi kita terancam jalan di tempat atau terjebak dalam middle income trap. Fenomena inilah yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Lalu, mengapa industri manufaktur kita bisa lesu? Jawabannya tidak melulu soal modal atau kebijakan ekonomi, melainkan berakar dari krisis karakter bangsa. Ada dua penyakit mental yang sedang menggerogoti kita saat ini, mental instan dan budaya konsumtif. Mari kita beda yang pertama, mental instan. Membangun industri butuh proses yang panjang dan butuh kesabaran. Tapi sayangnya banyak dari kita yang ingin serba cepat. Pengusaha kita hari ini lebih memilih menjadi importir atau seller barang asing demi untung cepat daripada capek-capek mendirikan pabrik di dalam negeri. Kita malas berproses, kita hanya ingin hasil akhirnya. Penyakit kedua adalah budaya konsumtif. Kita ini pasar yang besar, tapi kita lebih bangga menjadi konsumen daripada produsen. Kita rela mengantri demi gengsi membeli barang bermerek dari luar negeri, tapi seringkali meremehkan dan menawar sadis produk lokal buatan UMKM atau teman sendiri. Ketika mental instan membuat kita malas memproduksi dan budaya konsumtif membuat kita hobi membeli barang impor, maka hancurlah industri nasional. Kita sedang membunuh perlahan pabrik-pabrik di dalam negeri dengan isi dompet kita sendiri. Inilah krisis karakter yang wajib kita benahi. Selanjutnya, bagaimana kita menyelamatkan industri nasional yang sedang lesu ini? Kuncinya adalah melalui revolusi mental, khususnya pada dua nilai utama. Yang pertama, etos kerja dan inovasi. Pertama, kita harus merevolusi etos kerja kita. Kita harus bermutasi dari mentalitas konsumen manja menjadi produsen yang tangguh. Kita tidak boleh lagi bangga sekedar menjadi pembeli. Di dunia pendidikan, seperti di kampus, mahasiswa harus ditempa untuk memiliki disiplin tinggi, menguasai keahlian teknisi modern, dan memiliki mental pembelajar yang siap bersaing secara global. Industri hebat hanya lahir dari tenaga kerja yang profesional. Kedua, adalah inovasi. Industri kita tidak akan pernah maju kalau kita cuma jadi penonton atau tukang jahit produk asing. Kita harus berani menciptakan teknologi sendiri melalui sinergi nyata, seperti kampus meneliti, pemerintah mendukung regulasi dan modal, dan industri yang memproduksi. Kita harus stop menjual bahan mentah secara murah, lalu membeli kembali barang jadinya dengan harga mahal dari luar negeri. Inilah saatnya kita berinovasi, melakukan hilirisasi di tanah air kita sendiri. Teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah fenomena deindustrialisasi dini yang dihadapi Indonesia saat ini bukan sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Penurunan grafik ekonomi ini adalah alarm keras bahwa kita sedang mengalami krisis karakter. Kita tidak akan pernah bisa membangun industri yang tangguh jika kita masih memelihara mental instan
dan budaya konsumtif. Solusinya sudah jelas, ekonomi kita butuh perbaikan, tetapi manusianya wajib melakukan revolusi mental. Kita harus bangkit dengan etos kerja yang tinggi, berani berinovasi, dan bergotong royong menyelamatkan produk lokal. Saya, Aulia Ramadhani, dengan NPM 2025511001 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Al-Asyariah Mandar, mengajak kita semua, khususnya generasi muda dan seluruh mahasiswa, mari kita hentikan mental instan, asah keahlian atau skill kita sedalam mungkin, dan mulailah bangga serta menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Ingat, industri yang kuat hanya lahir dari karakter bangsa yang hebat. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Industri kuat, Indonesia berdaulat.